Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah dengan NPM 2011010445. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan dari Prodi PAI. Di sini saya akan menyampaikan atau memaparkan materi mengenai kejujuran dengan dosen pengampu Ibu Agus Susanti MPDI. Jadi, di sini saya akan membahas mengenai makna dari jujur, dalil tentang jujur, hikmah perilaku jujur, dan diketahuinya dan diperolehnya nilai perilaku mulia. Baiklah, langsung saja kita kepada materi. Mungkin apa sih yang dimaksud dengan makna jujur itu sendiri? Di sini kita akan bahas ya. Nah, untuk pengertian jujur, dalam bahasa Arab kata jujur semakna dengan asidik yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Nah, untuk lawannya, kata ini adalah dusta atau dalam bahasa Arab al-kazibu. Nah, untuk lawan kata dari jujur itu sendiri yaitu dusta. Nah, secara istilah, jujur atau asidik bermakna kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, kesesuaian antara informasi dan kenyataan, ketegasan dan kemantapan hati, dan sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Nah, untuk pembagian sifat jujur, Imam Al-Ghazali membagi sifat jujur atau benar itu menjadi 3. Yang pertama, jujur dalam niat. Yang kedua, jujur dalam perkataan. Yang terakhir atau yang ketiga, jujur dalam perbuatan. Nah, untuk itu kita akan bahas satu persatu ya. Untuk jujur dalam niat, yaitu tiada dorongan bagi seseorang itu dalam segala tindakannya dan gerakannya selain dari dorongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk jujur dalam perkataan, yaitu sesuainya informasi yang diterima dengan yang disampaikan. Nah, setiap orang harus dapat menjaga perkataannya. Ia tidak berkata kecuali jujur. Nah, untuk barang siapa yang menjaga lidahnya dengan cara selalu menyampaikan informasi yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya, ia termasuk jujur jenis ini. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga ya, yang tadi jujur dalam perbuatan. Untuk jujur dalam perbuatan, yaitu beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan zahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Selanjutnya, pada poin dalil tentang jujur, untuk kejujuran sendiri merupakan fondasi atas tegaknya suatu nilai-nilai kebenaran, karena jujur identik dengan kebenaran. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Nah, yang selanjutnya yaitu hikmah perilaku jujur. Nah, untuk sifat jujur dan terpercaya itu merupakan sesuatu yang sangat penting dalam segala aspek kehidupan, seperti dalam kehidupan rumah tangga, perniagaan, perusahaan, dan hidup bermasyarakat. Kejujuran akan mengantarkan seseorang mendapatkan cinta, kasih, dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk demikian, kejujuran akan menjadi sumber keberhasilan, kebahagiaan, dan ketentraman. Lanjut kepada poin terakhir, yaitu diketahui dan diperolehnya nilai perilaku jujur. Nah, untuk penerapan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Nah, misalnya, yang pertama, meminta izin atau berpamitan kepada orang tua ketika akan pergi kemanapun. Nah, yang kedua, tidak meminta sesuatu di luar kemampuan dari kedua orang tua kita. Yang ketiga, mengembalikan uang sisa belanja meskipun kedua orang tua tidak mengetahuinya. Dan yang terakhir,
yaitu melaporkan prestasi hasil belajar kepada orang tua meskipun dengan nilai yang kurang memuaskan, tidak memberi atau meminta jawaban kepada teman ketika sedang ulangan atau ujian sekolah. Nah, mungkin itu untuk materi mengenai kejujuran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.